Salam. Selamat kita berjumpa kembali dalam minggu Advent yang terakhir atau minggu Advent yang keempat pada pagi hari ini. Mohon maaf di belakang agak gelap karena memang pakai genset jadi. Tetapi suasana tidak mempengaruhi kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tema yang kita renungkan pada pagi hari ini yaitu bergembira karena Allah. Bapak, Mama, bergembira dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perasaan senang, bahagia, sukacita, dan riang-riang. Bapak, Mama, saudara-saudara, pertanyaan bagi kita. Ketika kita ada di tempatnya yang kudus dalam gereja ini, apakah perasaan senang, bahagia, sukacita itu ada dalam kehidupan kita? Ada yang ragu-ragu ya Bapak Mama. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita bersukacita. Ketika kita menghadap hadiratnya, kita harus punya perasaan senang. Kita punya perasaan sukacita. Kita berbahagia. Kenapa Bapak Mama? Karena Tuhan mengasihi kita. Dia beri kesempatan hidup bagi kita. Sehingga ketika kita hadir di hadiratnya, perasaan sukacita, perasaan bahagia harus menguasai kehidupan kita. Memang benar tidak terlepas dari kehidupan kita yang penuh dengan berbagai pergumulan. Tetapi sekali lagi perasaan senang, sukacita itu harus ada. Sekali lagi kenapa harus ada Bapak Mama? Supaya firman yang kita dengar itu bisa masuk dalam hidup kita. Karena itu marilah dalam minggu Advent yang keempat ini kita diajak untuk merenungkan sebuah lagu pujian yang diucapkan oleh Maria. Bapak Mama, dalam konteks penantian Natal kita diingatkan untuk bergembira, untuk bersukacita karena kasih dan kebaikan Allah yang dinyatakan melalui kelahiran Sang Juru Selamat. Dalam bacaan ini kita akan melihat bagaimana Maria mengungkapkan sukacita dan bagaimana kita juga dapat menemukan sumber kebahagiaan yang sejati dari Allah. Dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 46 hingga ayat yang ke-56, Maria mengucapkan puji-pujian kepada Allah dengan penuh sukacita. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Bapak, Mama, saudara-saudari, Maria memulai pujiannya dengan menegaskan betapa besar dan mulianya Tuhan yang telah memilihnya menjadi ibu dari Mesias. Melalui nyanyian pujian Maria, Maria merefleksikan situasi sulit yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi yang miskin dan tak berdaya. Orang-orang yang dieksploitasi dan dianiaya oleh penguasa Romawi dan juga Yahudi. Dan Maria termasuk golongan yang tertindas. Tetapi dalam situasi yang demikian Bapak Mama, dia bersyukur, dia bergembira, dia bersukacita. Kenapa Bapak Mama? Karena lewat dirinya seorang pembebas akan lahir dan menolong bangsa Israel dan juga orang-orang Yahudi untuk keluar dari ketertindasan, bahkan dari situasi yang tidak nyaman. Karena itu perasaan sukacita, perasaan bahagia itu meluap dengan sendirinya. Dan perasaan itu dia ungkapkan lewat bacaan firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Maria bersukacita. Sekali lagi dia bersyukur. Karena dalam kerendahan hatinya, dalam kesederhanaannya, Tuhan memilih. Itulah yang menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan yang meluap dari kehidupan. Dari bacaan Alkitab ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama,
bersukacita dalam pengarahan Allah. Maria merasa sukacita yang mendalam karena Allah telah memperhatikan keadaan hambanya yang hina. Kelahiran Yesus membawa pemulihan. Dalam konteks kehidupan kita, Bapak Mama, kita diajak untuk menyadari bahwa Allah juga memperhatikan kehidupan kita. Dalam keterpurukan kehidupan kita, dalam ketidakberdayaan kehidupan kita, sebagaimana Maria, Allah juga peduli dengan kehidupan kita. Allah memilih kita. Allah memperhatikan kehidupan kita. Sehingga di minggu penantian yang terakhir, minggu Advent yang keempat ini, Bapak Mama, kita harus menyadari bahwa Tuhan lahir, datang ke dunia ini untuk membawa pemulihan bagi kehidupan kita. Karena itu buka diri, buka hati kita, supaya Yesus ada dan kehadirannya benar-benar memulihkan kehidupan kita. Walaupun kita sadar bahwa pergumulan hidup kita tidak mudah, tetapi tujuan kedatangan Yesus sekali lagi mau membarui kehidupan kita, sehingga kita tidak tinggal dalam keterpurukan hidup, tetapi kita melihat kepada Yesus yang membawa pemulihan itu untuk kita bangkit dari segala keterpurukan kehidupan kita. Hal yang kedua, pujian atas karya Allah. Bapa Mama Maria menyatakan keagungan Allah yang melakukan hal-hal besar. Maria mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang berkuasa menolong dan menyelamatkan. Karyanya yang menakjubkan seharusnya membuat hati kita bersukacita. Karena itu kita harus berani untuk memberitakan, mewartakan sukacita itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi juga kita harus menerima berita sukacita itu dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menerima berita sukacita itu dalam kehidupan kita, maka akan membuat suasana hati kita sukacita, senang, bahagia, dan kita akan berbagi, kita akan mewartakan sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kalau kita tidak merasakan sukacita? Bagaimana kita mau memberitakannya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita hanya menyatakan pengeluhan-pengeluhan bagi orang lain? Seharusnya dalam suasana hati kita, suasana sukacita untuk menyambut Natal, beritakanlah berita sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan membawa berita-berita buruk, tetapi bawalah berita sukacita untuk menguatkan orang, menopang orang, agar orang bisa keluar dari setiap pergumulan dan persoalan hidupnya. Dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang dipilih sebagai anak-anak Allah. Karena itu bersukacitalah karena kita dipilih. Hal yang ketiga, Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kepastian dalam janji Allah. Allah selalu setia dengan janjinya. Lewat bacaan firman Tuhan ini, Maria mengingatkan kita bahwa apa yang dijanjikan Allah itu akan digenapi. Dalam masa-masa sulit kita bisa menemukan pengharapan dalam janji-janji Allah. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, janji Allah itu ya dan amin. Tetapi Bapak Mama kadang dalam situasi tertentu, janji Allah itu bisa luntur dalam kehidupan kita. Tetapi nyanyian pujian Maria menguatkan kita. Apa yang Allah janjikan itu dia genap. Demikian juga Allah berjanji bagi kita untuk dia menyertai kita, memberkati kita, melindungi kita. Janji itu ya dan amin. Janji itu selalu digenapi. Tetapi juga Allah berjanji bahwa dia akan datang. Bagaimana persiapan kita untuk menanti janji-janji Allah itu? Persiapkanlah diri kita Bapak Mama, karena sekali lagi janji Allah selalu tergenapi dalam hidup kita. Perlindungan, penyertaan sudah kita terima. Tetapi ada satu janji yang Allah janjikan bagi kita, bahwa dia akan datang dan menjemput kita. Ketika Allah datang untuk menjemput kita, apa persiapan kita? Karena itu yang paling utama, persiapan
persiapan lahiriah juga boleh, Bapak Mama. Tetapi terutama persiapan diri kita untuk menyambut kedatangannya dalam kehidupan kita. Menyadari kasih Allah, marilah kita renungkan kasih Allah dalam hidup kita. Allah begitu baik dalam segala kondisi kehidupan kita. Karena itu tidak ada kata tidak bagi kita untuk bersukacita dan bergembira. Karena dalam berbagai aktivitas hidup kita Dia ada. Kenapa kita tidak memuliakan Allah? Kenapa kita masih menunda-nunda untuk memuliakan Allah? Karena Allah begitu baik bagi kita, Allah begitu mengasihi kita, sehingga Dia selalu ada bersama-sama dengan kita dalam melaksanakan berbagai karya kehidupan kita. Karena itu baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, kasih Allah ada dalam hidup kita. Baik dalam keadaan tertekan, keterpurukan hidup kita, jangan sekali-sekali kita berpikir bahwa Allah tidak mengasihi kita. Allah begitu luar biasa mengasihi kita. Karena itu Allah tidak tuntut hal-hal yang besar. Allah menuntut kita untuk selalu ada bersamanya. Hal yang sederhana, Bapak Mama. Karena itu marilah kita mengungkapkan sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah mengasihi kita. Kita juga menjaga harapan dalam masa penantian dan tantangan. Kita harus tetap berpegang pada janji-janji Allah. Ketika kita merasa putus asa, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu punya cara untuk menolong kita. Karena itu marilah Bapak Mama, hanya di dalam Tuhan dan firman-Nya kita akan dibaharui. Dan karena itu janganlah menjauh dari Tuhan. Selalu sukacita, minta Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu bersukacita. Karena Bapak Mama, ketika kita senang, ketika ada suasana hati yang damai sejahtera, maka semua yang sulit itu akan menjadi mudah bagi kita. Karena itu janganlah mempersulit hidup kita. Karena roh sukacita senantiasa Tuhan beri dalam kehidupan kita. Karena itu ketika kita merasa susah, merasa terpuruk, khawatir, kecewa, cobalah dengarkan lagu-lagu rohani. Pasti hati kita akan kembali dipulihkan. Tetapi ketika kita tidak mengingat kasih Tuhan, kita tidak menyanyi Bapak Mama, maka kita akan merasa paling rusak dari berbagai hal. Atau kita merasa paling jauh, atau merasa paling berbeda dengan orang lain. Tetapi Yesus datang. Yesus adalah sumber sukacita itu. Karena itu Bapak Mama, hadirkanlah Yesus selalu dalam kehidupan kita. Maka walaupun situasi kita sulit, tetapi situasi tidak akan merubah iman percaya kita kepada Tuhan. Selamat, kita akan masuk dalam perayaan Natal. Tuhan menolong dan memberkati kita semua dengan sukacitanya. Firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Bapak Mama, kesempatan